Mereka ini sering membicarakan keburukan-keburukan orang lain, ya, si Fulan, si Pulin, ya. Dan bisa jadi, nah, ketika mereka selesai dengan pembicaraan kita dengan orang lain, nanti di belakang kita akan menjadi korbannya juga. Ya, jadi bahan gosipnya itu nggak habis-habis. Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Denny Lutan. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu ya guys ya. Pernah nggak sih kalian merasa ada beberapa teman yang justru membawa pengaruh buruk bagi kalian? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang beberapa tipe teman yang sebaiknya kita jauhi agar hidup kita lebih positif dan berkembang. Oke, ini videonya. Betul sekali ya. Karena apa? Memilih teman bukan berarti kita sombong ya, atau tidak menghargai orang lain, tapi lebih kepada menjaga lingkungan positif untuk diri kita sendiri. Ya, jadi teman yang baik bisa membantu kita berkembang, sedangkan teman yang buruk ya bisa menghambat bahkan merusak mental sekaligus masa depan kita. Oke? Video kali ini saya akan membahas atau membagi 5 tipe teman ya. Jadi ada 5 tipe teman yang sebaiknya kita hindari ya. Oke. Apa saja kelima ini? Yang pertama, teman yang selalu negatif. Ya, ini harus diperhatikan ya. Bagaimana teman yang selalu negatif ya? Mereka selalu mengeluh ya, menyalahkan keadaan dan sulit melihat sisi positif dalam hidup. Ini harus kita hindari ya. Yang kedua, teman yang manipulatif, yaitu mereka hanya mendekati kita saat butuh ya. Jadi saat butuh sesuatu mereka menghampiri kita, dan sehingga mereka memanfaatkan kita hanya untuk kepentingan pribadi mereka saja. Oke, ini harus dihindari yang kedua ini. Yang ketiga, teman yang suka bergosip. Jadi ini sering mereka ini sering membicarakan keburukan-keburukan orang lain, ya, si Fulan, si Pulin, ya. Dan bisa jadi, nah, ketika mereka selesai dengan pembicaraan kita dengan orang lain, nanti di belakang kita akan menjadi korbannya juga. Jadi bahan gosipnya itu nggak habis-habis. Awalnya kita dia membicarakan orang lain dengan kita, ketika di belakang kita dia akan menceritakan kita pada orang lain ya. Itu yang ketiga. Untuk teman yang keempat, teman yang tidak mendukung impian kita ya, ini bahaya ya. Jadi mereka ini meremehkan usaha kita dan membuat kita ragu dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita butuh teman itu untuk supaya ada dukungan dan motivasi ketika kita hendak memiliki usaha apapun itu, apakah kita ingin berubah, bangkit atau apa-apa, dia malah meremehkan kita ya. Ini harus dihindari. Oke. Dan yang kelima, teman yang toksik dan penuh drama. Nah, ini yang sering kita jumpai ya. Jadi mereka ini sering membawa konflik tanpa alasan yang jelas ya. Kita ini terbawa oleh beban hidup yang dia buat-buat, suka hati dia bagaimana sehingga kita terbawa dengan masalah yang dia punya ya, sehingga membuat hidup kita ini tidak tenang.
Jadi untuk menjauhi dari teman yang negatif, ya memang perlu dilakukan secara bijak. Oke, kamu bisa coba lakukan 4 cara yang saya berikannya, oke ya. Yang pertama, kurangi interaksi secara perlahan, ya. Jangan langsung menghindar. Itu pelan-pelan, tahap bertahap, sehingga kamu bisa membuat langkah-langkah yang secara bertahap-tahap, ya. Jangan terlalu mencolok. Dengan mengurangi interaksi dengan dia, sehingga kita bisa menjauhi teman yang seperti ini. Oke? Yang pertama. Yang kedua, fokus pada hal yang positif, ya. Sibukkan diri kamu dengan aktivitas yang mendukung, ya, yang mendukung pertumbuhan pribadi kamu, yang mendukung kenyamanan kamu. Jadi kita fokus pada hal yang positif, oke? Yang ketiga, buat batasan yang jelas, ya. Buat batasan yang jelas, yaitu jika mereka membawa pengaruh buruk, jangan ragu untuk menetapkan batas agar kamu tidak terpengaruh dengan cara mereka terhadap kamu, ya, oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, cari lingkungan pertemanan baru yang lebih sehat, ya. Jadi kamu bisa temukan teman-teman yang mendukung kegiatan kamu, hal-hal yang positif, dan dapat memberikan energi positif dalam hidup kamu, oke? Ya, itu dia. Jadi wajar jika kita merasa bersalah, ya. Tapi ingat bahwa menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan diri kita sendiri itu juga penting, ya. Jadi kita tidak bisa terus-terusan berada di lingkungan yang merugikan hanya karena merasa tidak enakan, ya. Jadi ketika kita merasa tidak enakan, sedangkan orang lain itu seenaknya saja, ya. Oke, intinya pilihlah teman yang bisa saling mendukung dan tumbuh bersama, ya. Jika memang mereka berubah menjadi lebih baik, kita tetap bisa menjalin hubungan yang sehat, ya. Itu dia. Nah, jadi itu saja 5 tipe teman yang sebaiknya kita hindari agar hidup kita ini bisa lebih positif dan berkembang, ya. Jangan takut memilih lingkungan yang baik untuk diri sendiri, oke? Ya, kalau kalian punya pengalaman yang sama atau pendapat, ya, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk tombol like, share, dan subscribe, oke? Saya Denny Lutan undur diri, let's go.